Sobat BMKG, senang rasanya saya Nurul Iza Fitria kembali menyapa Sobat dalam update perakiraan cuaca wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 29 Mei 2024. Inilah informasi selengkapnya. Sobat BMKG, saat ini sirkulasi siklonik terpantau berada di wilayah Selat Makassar, kemudian daerah perlambatan kecepatan angin atau biasa disebut konvergensi juga terpantau memanjang di wilayah Kalimantan Timur bagian utara, di pesisir timur Kalimantan Utara, kemudian di wilayah perairan barat Lampung hingga Sumatera Barat, di pesisir selatan Jawa Timur, pesisir utara Banten, pesisir Kalimantan, Laut Banda, Laut Arafuru, dari Papua Tengah hingga Papua Barat. Selain itu, daerah konfluensi atau pertemuan angin juga terpantau berada di wilayah Laut Banda, Laut Halmahera, Laut Flores, Laut Cina Selatan, dan di wilayah Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur hingga Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik, konvergensi, dan konfluensi tersebut. Sementara itu, untuk prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia umumnya didominasi oleh angin timuran dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Untuk suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 55 hingga 100%. Kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang laut wilayah Indonesia, umumnya cukup kondusif berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, namun perlu diwaspadai adanya potensi gelombang tinggi sekitar 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera dan juga di wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa hingga selatan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya waspadai juga adanya potensi banjirop di wilayah pesisir Kepulauan Riau, pesisir utara Jakarta, dan di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Selanjutnya akan kami sampaikan perakiraan cuaca di kota-kota besar wilayah Indonesia. Mari kita simak informasi selengkapnya. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Untuk kota Banda Aceh, cuaca umumnya berawan tebal. Selanjutnya potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kota Pekanbaru, Kota Padang, dan Kota Tanjung Pinang. Sementara itu Kota Medan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Masih dari Pulau Sumatera, untuk Kota Palembang, Bandar Lampung, dan Pangkal Pinang, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal, namun hujan ringan masih berpotensi terjadi di Kota Bengkulu. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan petir bagi sobat yang berada di Kota Jambi. Kita beralih ke Pulau Jawa. Untuk Kota Surabaya, cuaca umumnya cerah berawan, kemudian di Semarang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Serang, cuaca umumnya berawan. Dari Pulau Jawa kita bergeser ke Bali dan Nusa Tenggara. Untuk Kota Denpasar cuaca umumnya berawan, sementara Kota Mataram dan Kupang masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Untuk Kota Pontianak cuaca umumnya berawan, sementara di Tanjung Selor cuaca umumnya berkabut. Untuk Kota Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian dari Pulau Sulawesi, untuk Kota Manado, Palu, Kendari, dan Makassar berpotensi terjadi hujan ringan, sementara di Mamuju terdapat potensi hujan sedang. Selanjutnya perlu diwaspadai adanya potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir bagi sobat yang berada di Kota Gorontalo. Terakhir untuk wilayah Indonesia Timur, Kota Ambon cuaca umumnya berawan, sementara di Manokwari dan Ternate berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, sementara di Jayapura berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbarui setiap 3 jam di wilayah masing-masing, sobat dapat memantau di aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, dan sampai jumpa.